Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham TCPI atau Transcorp Pacific Tbk. Jadi di sini untuk laporan keuangan kuartal kedua 2024 sudah keluar. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya ada Denry Raymond, kemudian ada direktur ada Bintang Septo Destanto. Untuk nama kantor mereka tadi Bakri Tower di Jakarta Selatan ya, di tepatnya di Jalan Harasunan Said. Jadi ini kemarin kalau kami lihat kayak memang ada beberapa perusahaan di jalan ini ya. Nah ini mungkin ini kawasan kantoran ya. Ini kalau kita lihat di sini ini laporan keuangannya itu nilainya itu dia jutaan ya, nilai jutaan tapi bentuk itu rupiah, jadi nanti dikali saja dan 1 juta. Untuk kas dan setara kasnya ini meningkat dari 72 jutaan menjadi 135 juta. Nanti ini meningkat cukup bagus. Utang usaha menurun, oke, tapi nanti kita lihat penjualannya itu gimana. Persediaan kalau kita di sini meningkat ya, dari 57 miliaran menjadi 64 miliaran. Ini berarti kurang lebih meningkat 6 sampai 7 miliaran kalau kita lihat di sini. Kita nanti lihat juga dengan labanya, gimana juga dengan labanya. Total asetnya, wah ini total asetnya meningkat dari 3,5 triliunan sekarang menjadi 3,7 triliunan. Ini ada terdapat peningkatan kurang lebih sekitar 200 miliaran. Ini cukup bagus. Untuk hutangnya ini ada utang dividen dan kemarin gak ada, sekarang ada. Pinjaman jangka pendek bahkan kemarin ada 400 miliar, sekarang tadi sudah gak ada ya. Ini cukup bagus ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini dia ada penurunan nih, 800-an menjadi 500-an. Kita lihat juga dengan utang jangka panjangnya. Oh, ini tampaknya untuk total hutangnya dia meningkat dari 1,4 triliunan sekarang menjadi 1,6 triliunan. Tetapi kalau kita lihat di sini ini masih agak mending ya. Mengapa? Karena yang paling banyak itu yang jangka panjang, yang jangka pendek itu tinggal sedikit. Mungkin mereka ada tambah hutang lagi yang jangka panjang. Total ekuitasnya dari 2 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Berarti peningkatan hutangnya itu lebih banyak daripada ekuitasnya. Nah, itu kita kurang tahu untuk apa. Karena kalau kita lihat itu memang jangka panjang, berarti baru-baru aja ini kayaknya. Nah, sebenarnya kalau kita di sini ini kemungkinan untuk masa depan ya, jadi masih oke-oke lah ya. Untuk pendapatan dari 810 miliaran menjadi 895 miliaran. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan di penjualannya. Ini berarti cukup bagus. Beban pokok dia meningkat, oke, kemungkinan besar karena penjualan juga. Beban usaha meningkat, beban bunga meningkat, beban pajak final meningkat. Administrasi bank meningkat. Oh, ini soal rata-rata meningkat ya. Bahkan kalau kita lihat labanya itu pun meningkat ya. Laba meningkat, persediaan meningkat, ini saya cukup bagus. Walaupun tadi total hutang meningkat, tetapi itu kalau kita lihat itu jangka panjang, jadi masih cukup oke. Untuk kas, ini pembayaran kas kepada pemasok. Bahkan untuk yang kita lihat dengan yang Juni tahun lalu, untuk pembayaran kepada pemasoknya itu meningkat cukup drastis. Kemarin 300-an sekarang menjadi 500-an. Ini cukup bagus ya. Berarti peningkatannya ini cukup banyak. Nah, itu bisa dilihat ya, walaupun dari yang tahun lalu yang kuartal kedua, tapi perbandingannya kan cukup signifikan. Di sini ada komisaris dan direkturnya, bisa lihat di sini ada Ahmad Sujipjo, kemudian ada Denny Raymondelo. Nah, bisa lihat di sini ya. Ini ada entitas sana tapi kayaknya nggak ada mengalami perubahan nih. Nah, terus kalau kita lihat ini Transcorp Pacific ini dia bergerak di bidang penyewaan kapal ya. Ibaratnya dia penyewaan kapal, mungkin untuk antar batu bara bisa dan lain bisa, itu biasanya di lautan. Paling kalau batu bara kayaknya pakai mother vessel ya. Mother vessel itu gimana? Jadi ada beberapa kapal itu dia beda-beda. Ada mother tanker, mother vessel, ada barge, EBG, lalu ada juga beberapa sedih tongkang dan lain-lain gitu lah ya. Ini kas dan setara kas kita lihat dulu. Kasnya ini kayaknya dia meningkat. Ya, dia kas yang ditanam meningkat. Kemudian yang ini yang di bank ini rata-rata meningkat sini. Wah, ini paling banyak di Bank Sentral Asia.
dia meningkat cukup banyak. Dia bukan paling banyak di BNI, tapi dia meningkat cukup banyak di BCA. Kas dan setar kas dari 72 miliaran sekarang menjadi 135 miliaran. Peningkatannya cukup besar ya kalau menurut kami ya. Dan memang penjualan meningkat ya, otomatis kasnya meningkat lah ya. Ini piutangnya kita lihat. Oh, ini ada Singdar Trading Indonesia, World Sources Book Limited, dan lain-lain. Nah, ini pokoknya dia jual piutang usahanya. Oh, ini ada pensiun dan nilai ini cukup banyak, 42 miliaran, bahkan meningkat dari tahun lalu. Ini total piutang usaha. Kalau kita lihat di sini dia menurun ya. Tetapi untuk yang lebih dari 3 bulan dia malah meningkat dari 28 miliaran menjadi 38 miliaran. Ini kan berarti cash flow-nya gak gitu lancar ya. Karena kalau kita lihat di sini belum jatuh tempo 248 miliaran, yang lebih dari 3 bulan 30 miliaran. Itu berarti kan kurang lebih sekitar 10% gitulah ya. Nah, ini berarti kan cukup besar nih. Persediaan, wah ini bahan bakar meningkat, suku cadang menurun. Suku cadang biasa karena perbaikan atau gimana? Mungkin lagi docking ya kapalnya atau gimana ya? Nah, ini ada aset tetapnya. Nah, ini kan ada disebutkan nih, ada docking, penambahan dan lain-lain. Nah, ini untuk docking itu ada yang tahu gak? Untuk beberapa pangkuan sebelumnya kami sudah pernah jelaskan docking itu seperti biaya perbaikan kapal ya. Dia seperti perbaikan kapal, banyak ada kerangan yang rusak atau apa gitu. Mungkin ada yang roda yang untuk apa ya? Untuk pembukaan palka gitu-gitulah ya. Nah, kerangan, pompa dan lain-lain, atau palkanya bocor. Nah, itu ada yang itu kalau perbaikan disebut dockingnya. Berdasarkan pemasok, kalau kita lihat di sini pihak ketiga dan lain-lain, ini utangnya yang US dollar dia menurun cukup banyak. Nah, ini cukup bagus karena kemarin US dollar lagi tinggi, tapi sekarang memang udah turun ya. Udah turun nih rupiah. Kalau kita lihat di sini, nah ini utangnya pun ternyata agak macet juga ya. Bahkan belum jatuh tempo 40 miliaran. Lebih dari 3 bulan 33 miliaran. Ini cukup banyak ini ya. Walaupun sudah mengalami penurunan dari yang tahun lalu. Nah, ibaratnya kemarin 40-an sekarang menjadi 30-an gitu lah ya. Jadi sudah cukup bagus. Saya sebenarnya macet juga sih. Memang rata-rata kayak gitu. Kalau piutangnya macet itu hutangnya biasanya macet. Kecuali kalau perusahaan itu dia sangat mementingkan tentang kredibilitas dan lain-lain. Dia pasti bayar utangnya itu dia gak gitu lama-lama. Nah, tapi ada juga beberapa hal yang dia berpengaruh seperti surat-surat gak lengkap ataupun perusahaan yang pihak ketiga ada masalah atau lain-lain gitu. Nah, itu saya di sini ya. Ini pendapatan tadi kita lihat itu memang dia ada penyewaan kapal ya. Memang ada juga yang lain-lain. Beban pokok pendapatan. Nah, ini beban pengangkutan menurun, bahan bakar dan pelumas meningkat. Biasa bahan bakar tetap berbanding lurus dengan yang penjualan. Kalau untuk yang kapal gini ya. Ini perbaikan dan pemeliharaan 54 miliaran. Wah, ini bagus nih. Kalau untuk perbaikan dan pemeliharaan dia cukup banyak, itu sebenarnya cukup bagus karena kapalnya. Tapi kapalnya nggak bisa dibilang juga loh. Ini dia kapalnya kebanyakan mother vessel atau mother tanker. Karena kadang-kadang mereka lihat kesusutan juga ya. Ini gaji dan tunjangan 41 miliaran menjadi 49 miliaran. Wah, ini meningkat nih, gajinya itu meningkat. Tapi sebenarnya rata-rata cukup bagus sih Namun ini kalau kita di sini ini penyusutan aset tetap ini tinggi loh. Dari 3 miliaran menjadi 7 miliaran. Bahkan kalau kita lihat yang tadi ya beban penjualannya, itu penyusutan asetnya itu juga tinggi. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Ibaratnya perlu hati-hati ya tentang penyusutan aset tetap. Nah, ini 143 miliaran. Memang nih sudah menurun dari tahun lalu, tetapi
dia masih tergolong besar loh, seratusan miliaran untuk penyusutan aset tetap. Nah, padahal kalau kita lihat asetnya ini baru berapa triliun ya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, perlu hati-hati juga dengan penyusutan aset tetap. Kita gak tahu ya ini bisa aset tetap karena apa, dan aset tetap mana yang mengenai penyusutan, atau karena penjualannya ketika dia bukan nilainya dianggap bisa penyusutan aset tetap. Nah, nilai yang perlu kita cek dan perlu hati-hati terhadap penyusutan aset tetap ini ya. Ini ada peristiwa penting. Nah, ini dikatakan ada penjualan kepada perusahaan yang berkedudukan di Hong Kong, Mother Vessel. Nah, senilai 7,5 juta dolar. Kemudian 8 Mei 2024 ada juga yang BG Tugboat. Nah, Anugerah 1 dan HM301 18.000 juta. 18.000 juta rupiah ya kalau di sini ya, kepada PT Pelayaran Perdana Lestari Trasindo. Nah, ini sebenarnya untuk yang tadi yang perusahaan yang di Hong Kong ini kita pun nggak tahu ya, ini sebenarnya perusahaan sendiri atau gimana, kan nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi kita perlu tahu, perlu cek lagi untuk ini semua. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Investasi.